Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kabari, gimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah apa? Alhamdulillah apa? Sehat. Kalau sampean biasa gitu, saya ingatkan Rasulullah SAW kalau tanya kepada sahabatnya, jawabannya sehat. Ya, Rasulullah tanya, ya kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana keadaan pagi hari ini kamu wahai sahabat-sahabatku? Jawabnya apa? Qalu asbahna mu'minina syakirin. Ya, kami pagi hari ini dalam keadaan apa? Ya, mukminin syakirin, kami keadaan beriman dan bersyukur. Kalau orang Indonesia rata-rata takoni, sehat Ustaz? Saya nggak tanya sehat, walaupun sehat itu mahal ya, tapi lebih mahal iman dan syukur ya. Makanya saya ingatkan kemana-mana kalau ada pengajian, pasti saya tanya, Ustaz gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah. Tapi saya beritahu kebiasaan Rasulullah SAW itu, kalau tanya sahabatnya, jawabnya sahabat itu qalu asbahna mu'minina syakirin. Kami pagi hari ini dalam keadaan iman dan bersyukur. Karena iman itu lebih mahal dari yang lain. Ya, lah itulah mestinya supaya terbiasa sampean. Ya, kalau orang takut, gimana Ustaz sehat? Ya alhamdulillah sehat. Cuma yang ditanya cuma nih. Kalau saya dijawab apa keadaan bagaimana, itu tadi Rasulullah SAW itu kalau tanya sahabatnya, kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana keadaan pagi hari ini wahai sahabat-sahabatku? Jawabnya seluruh sahabat mengatakan qalu asbahna mu'minina syakir. Kami, ya sahabat menjawab, kami dalam keadaan pagi hari ini beriman dan bersyukur. Mal mana iman sampai sehat? Mal iman ya, karena imannya orang dapat hidayah memang mahal ya, dapat hidayah mahal. Kenapa saya katakan mahal? Kalau di dalam Al-Quran ya, surat ini, surat nanti dulu kok lali, surat 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu bis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun. Surat 6 Al-An'am ayat 125. Terjemahannya Pak Qasem. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, ia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia akan jadikan dadanya sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah melibatkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi gini, siapa yang dikehendaki Allah dapat hidayah, dibukakan bukan dadanya. Bahasa Arab kalau dimaksud dada itu yang di dalam dada. Apa? Hati. Dibukakan hatinya untuk bisa menerima Islam. Siapa yang dikehendaki Allah, misalnya sesat, Allah menjadikan hatinya itu sempit menerima Islam ini, seakan-akan dia dipaksa naik ke langit. Demikianlah Allah menjadikan keji ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Jadi hidayah itu mahal. Berapa mahalnya hidayah? Diukur saja lihat Quran ya. Jadi mahalnya hidayah itu adalah melebihi emas sebumi. Ya. Itu di surat 3 ayat 91. Ya, surat 3 surat Al-Imran ayat 91. Apa? Sungguh
orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, tidak akan diterima tebusan dari seorang di antara mereka. Diterima, Pak, diterima atau tidak diterima? Tidak diterima. Tebusan dari seorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh pertolongan. Orang kalau tidak dapat hidayah, punya emas sepenuh bumi, nanti menghadap Allah, ya Allah, saya punya emas sepenuh bumi, saya jangan disiksa. Ada sepenuh bumi. Kalau kita lihat surat Al-Maidah 36, rong bumi. Ya. Al-Maidah ayat 36. Ini lebih malah 2 bumi. Sesungguhnya orang-orang kafir, seandainya mereka meneliti segala apa yang ada di bumi dan bertambah dengan sebanyak itu lagi untuk berdiri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih. Ini kan 2 bumi nih. Sampai kira-kira kerja di dunia ini mulai kecil, katakan mulai umur 15 sampai umur 65 atau 70 bisa mengumpulkan uang 1 miliar? Gak iso. Ini orang kafir punya emas 2 bumi. Ya Allah, saya datang kepadamu ya Allah, ya, punya emas 2 bumi, saya jangan disiksa. Gak iso, tetap disiksa. Berarti mahalnya hidayah seperti 2 bumi. Jadi orang dapat hidayah itu mahal, Pak. Mahalnya seperti itu sampean. Ya. Nah, oleh karena itu ya alhamdulillah kalau kita diberikan Allah hidayah, dan setiap hari kan kita minta hidayah. Ihdinas siratal. Ya. Saya kalau dengar pengajian-pengajian waktu saya dulu di bawah tahun 73. Nah, 73 itu kayak saya kan memang aktivitasnya IPNU di NU, ya. Dulu di bawah itu, ya. Tapi sekarang gimana? Saya adalah muslim sekarang, ya. Saya ini muslim. Orang-orang ustadz, loh Pak Ustadz, mana rumahnya Ustadz Haji Soleh? Haji Soleh sih mana? Si Muhammadiyah. Kok Muhammadiyah? Saya nggak pernah masuk Muhammadiyah. Coba kita ngakuni apa? Kita diberi nama oleh Allah di dalam surat Haji ayat 78, ayat terakhir itu ada kata-kata huwa sammakumul muslimina min qablu wa fiyada. Dia memberikan nama kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Quran diturunkan. Oh, kamu ini muslim mai, kok muni Muhammadiyah? Ya, saya nyajak sampai baca surat 22 ya, ayat 78, ayat terakhir sendiri. 78 ayat terakhir, Pak. Dan begitu pula, loh, kok gak enak? Dan bergiatlah kamu di jalan Allah dengan giat yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyang Ibrahim. Ya Allah telah menanamkan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, ya. Dan orang-orang itu terdahulu. Begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan sholat dan tunaikan zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu ada kata-kata huwa sammakumul muslimina min qablu wa fiyada. Dia Allah menamakan kamu muslim sejak dahulu sampai Al-Quran diturunkan. Nah sekarang orang nak ditanya sampean ngon sampeannya apa? Roto-roto MD. Apa MD? Nah, ya. Terus lah sampean bisa, kalau di tangga saya Ustaz itu AC NU nyel. NU deles. Kok NU deles bareng ya? Sampean kalau ke Arab Pak ya, saya haji tahun 91 di Arab itu. Kalau ditanya sampean
Antum minen sampai dari mana? Anak Muhammadiyah Indonesia. Nggak paham orang sana. Loh iya. Ya. Sampai ditanya orang Arab, antum minen anak Nahdlatul Ulama Indonesia. Nggak paham. Oh iya. Oh iya. Jadi nggak paham. Sebab saya 91 ditanya, antum minen anak Muslimin Indonesia. Oh, katanya kuais kan. Baru dia ngerti. Saya Muslim Indonesia, kuais hebat kan. Oh, itu hebat-hebat sih. Kam ada dusukannya. Berapa penduduk Indonesia waktu itu adalah 187 juta. Kul muslimun ila asrafil mi'ah. Kecuali 10% yang tidak muslim. Oh, kuais katanya. Kuais itu kalau bahasa sini hebatnya. Orang Indonesia 185 juta itu ya 90% muslim. Hebat katanya. Saya bilang ojo muni hebat dhisik. Ya, idza jita ilahuna, kalau sampai kedatang ke Indonesia ya, bagaimana jumlahnya? Fandur hina mayusalli. Coba lihat salat Idul Fitri. Itu mayoritas Idul Fitri. Nggak kumpul yang sing kegedean, yang sing kecilin, kalau gak biasa sembahyang. Ya, kan begitu. Tapi wa idza aradta an ta'lam kaifa kana aqdul muslimuna Indonesia lafzian. Kalau sampai ingin tahu ya maknawian, maksudnya kalau jumlah kualitas umat Islam Indonesia, situm milahuna, sampai datang ke sana, coba isyhadu hina mayusallu subuh. Coba lihat waktu sholat subuh. Nanti sholat subuh itu kualitasnya. Nek sholat Idul Fitri jumlahnya. Hebat apa? Ya. Jadi orang sana nggak ngerti, Pak. Coba sampean kalau itidak sholat itu apa? Wajah itu apa kabiro, apa Allah baik? Wajah itu ya. Gak apa-apa. Wajah itu wajah lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana kana wa ana minal muhammadin. Enggak. Ono sing ngon wa ana minal lemkarin. Ono sing wa ana milas salafiyin. Keliru sampe niku. Wong kono wurukane Gusti Allah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tapi jangan mandek di situ. Kurang 2/3. Ya. 2/3-nya apa? Allahumma antal malikul la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka zalamtu nafsi fa'taraftu bi dzambi aghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsani akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu bi yadika wa syarru laisa ilaika ana bika wa alaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Baru wa muslim. Iki tutup saya waktu di pondok Joso la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, saya waktu ngajar di STM saya bilang, "Loh, sampean ndok, Pak, sing muni iku kabeh ben wa ana minal muslimin itu biyen. Ya ini ngajarno. Le tak ajarno sampai tutup kene ae. Insyaallah bulan depan tak tutupno. Bulan depan ya ini sakit. Malah bulan berikutnya ya ini seto. Akhirnya mandek tutup wa ana minal muslimin kurang. Ya, kurang 2/3. Nah, disinilah perlu ilmu itu di sini. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim ngaji itu kan kewajiban. Ya, sampean kira-kira perintah sholat itu perintahnya siapa? Allah ya. Perintah Jumatan, perintah ngaji Allah. Tapi kok orang-orang itu nek perintah Jumatan nyang, perintah sholat nyang, perintah ngaji dapat gelem. Dan kalau ngaji dalam Islam itu harus bawa pulpen, sama Qurannya dibawa. Mana yang bawa Quran? Ya, coba sampai baca ya, surat 96 ayat 1 sampai 5. Ngaji mesti ono pulpen nih. Ya, coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam
Allamal insana ma lam ya'lam. Apa? Bacalah menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanlah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Oh. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sampai mestinya nok penaan ini di pulpen nih sampai ini. Iki jenenge jiping. Jipingnya ngaji kuping. Ya, mestinya jitet ngaji dicatet. Nah, sampai jiping ini amalin ini belajar di waktu kecil, laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Terus kalau sampai mengukir di atas air, kira-kira apanya yang sampai bawa pulang? Ya, mestinya ada jiteknya nih, ngaji plus dicatat. Itu petunjuknya Al-Quran. Nah orang itu sholat Jumatan mau perintah Allah, ya sholat wajib mau perintah Allah, terus ngaji perintah Allah. Kok iki gelem, iki gak gelem, dulinan dah iki. Coba kalau orang begitu ya, perintah Allah ini mau, Jumatan mau, sholat mau, haji mau, terus nek perintah ngaji kok gak patek gelem. Ya, ini yang salah sapa iki? Coba sampai lihat nanti di surat 6 ayat 70. Orang ngono iku perlu dilingno mbek Quran itu. Ya, surat 6 ayat 70. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Surat 6 ayat 70. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda-gurau. Ya. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka. Karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Tuh, dijerumuskan ke neraka enak. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih. Disebabkan kekafiran mereka dahulu. Jadi mempermainkan agama, jangan Pak. Saya minta jamaah sini, perintah Allah apapun, selama sampean mampu, laksanakan. Ya. Nek protokol haji sampean nggak mampu karena nggak ada duit, gak salah. Tapi nek perintah ngaji, sampean gak gelem, apa mana ngaji nek petunjuk Quran mesti allama bil qalam, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Sampean nggak ganggu pulpen itu sih apa? Saya itu kali akad kedua ya, saya ngaji dari Tulangan setelah subuh. Begitu nanti jam 6 pindah ke Sidoarjo. Sidoarjo itu saya melewati gereja di Polres Sidoarjo. Loh, wong Kristen ini nggak kitab. Dan wong Islam ngaji kok gak nggo Quran. Siapa yang murui sampean? Apa yang muni Quran kok ya apa yang Quran? Tapi nek Quran 30 juz, 114 surat, 6667 ayat. Sampeyan ya apa le apal gak nggo pulpen iki? Ya. Kok gak nggo Quran apa gak seneng Quran? Sampeyan tahu orang gak seneng Quran ini koncone setan. Ya. Coba orang gak seneng Quran lah koncone setan. Itu kata siapa? Bukan kata saya, Allah. Dalam surat 43 ayat 36, 37, 38, 39. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduna 'anis sabil wa yaksabuna annahum muhtadun. Apa? Surat 43 ayat 36, 37, 38, 39. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah Al-Quran, kami berikan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Tuh, koncone setan. Terus? Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Terus? Sudah mereka menyangka
bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini lah gak kena dituturi. Angin. Nah orang kalau sudah gak seneng Quran, Allah menetapkan setan dari koncone prek. Ya, terus setan ini menghalangi dari jalan benar, tapi yang dihalangi rumah salah petunjuk, kira-kira kena dituturi apa enggak? Angin. Coba nasibnya di akhirat. Ya, ayat 38 39. Lanjutkan. Sehingga apabila orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Katanya malaikat, telat tuh sampai ngono itu. Lah ono dunya koncone setan ana kono jare, ya Allah mudah-mudahan jarak antara aku dengan kamu setan seperti antara jarak timur dan barat. Memang setan kurang ajar. Kata malaikat, telat cari kamu ini. Terus kasep, lah nek kasep terus ono endi ngene? Coba ayat 39. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Terus? Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Apa pantas dalam azab itu? Podo disiksa nih. Nah soalnya ya apa bang? Waktu nggak seneng Quran di dunia, Allah nentukan setan koncone. Padahal setan itu menghalangi orang dari jalan benar. Dan setan itu ngajak kepada neraka. Coba lihat surat 35 ayat 6. Setan itu ngajakin nang neraka. Surat Fatir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongan agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Oh, jadi Allah setan. Makanya di Indonesia ini ya banyak maksiat ini gara-gara apa? Gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu. Makanya setelah Ramadan kita itu masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Setelah dididik Ramadan itu terus kita abadikan. Ya, mestinya begitu. Kemarin saya ngaji di Mojokerto, emang kurang 10 menit karena wong belas. Kurang 10 menit. Terus kira-kira maghrib datang, saya bisa tanya, coba sampean kalau waktu maghrib kate poso iku, aja caca kurang 10 menit, kurang setengah jam wis teko mulai nak buka nih. Ya oh, ngene lulus tak gak posone. Ini namanya gak lulus ini. Ya. Makanya di surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa fihin bal atainahum bi dzikrihim fa hum an dzikrihim mu'ridun. Apa? 71. Kalau dan seandainya kebenaran itu memenuhi keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, ya, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, ya, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Sekarang saya tanya, benar apa benar? Kalau seandainya apa kebenaran menurut nafsu manusia rusak alam ini, buktinya apa? Coba lihat dokter di ITB ya, di Bandung, Unpad. Yang bojone ayu kok iso. Anaknya pasien kok iso dikumpuli. Ya, ya soalnya pikirannya gini, bojo ayu kan wis gelek kanggone. Tapi nek golek sing liyane rada elek-elek titik ngono, ah iku arang-arang kanggo. Lu akhirnya kok rusak ngono. Nah, sekarang ya di Indonesia nggak ngomong korupsi, padahal mayoritas kurang tak duit. Padahal ya kalau saya lihat zamannya Presiden almarhum Gus Dur, Indonesia aja gak korupsi, dibayar kayak Malaysia larang. Lo kata mau coba hadis sih, sebab hadisnya ngomong gini, Rasulullah SAW mengatakan, laukana libni Adam wadian min dhabin. Kalau saja manusia duwe masak jurang, puasa. Latagol sanian kepingin rong jurang. Berapa masuk jurang?
Nah ini Indonesia korupsi terus. Boleh apa? Gak seneng Quran. Ya. Karena kalau orang gak seneng Quran, Pak, mesti Allah tetapkan setan koncone. Nah setan gak tahu setan ngajak bener itu. Tuh mana setan ngajak bener. Ya. Nah di sini Indonesia. Jadi sumber korupsi di Indonesia mayoritas Islam, tapi ini korupsi paling akeh se-Asia. Ya, ada yang tempo hari kepala pengadilan Jakarta itu dijatuhi hukuman gara-gara ditangkap gara-gara apa? Nerima sogokan sampai 60 miliar. Piro duit 60 miliar? Katanya Pak Sugeng yang supir aja. Sak miliar niku anu sak kepok kan buat sih. Nah ya 60 miliar tak suruh tak kepok iki. Kayak apa duit? Satu hari makannya berapa kali sih? Ya paling ping 3 ae ngono ae kate korupsi kate digomule nang akhirat. Enggak payu. Ya, lalu karena itu dengan adanya hadirnya Ramadan itu supaya kita dididik bisa mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu itu kan tidak mudah. Berat karena nafsu dalam diri kita. Ya, karena apa? Orang kalau urip nuruti nafsu, karena putus-putus saya teringat siapa? Muksin Sandura, Muksin jadi penyanyi. Sudah 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, akhirnya pengen kabeh man. Jadi Indonesia nggak makmur gara-gara apa? Gak seneng Quran. Gak seneng Quran akhirnya tidak ada kendalinya. Padahal ngendalikan nafsu itu wangel. Gampang kan sampai. Sebab kalau ukuran secara logika ya, orang kalau jihad melawan nafsu sama jihad melawan wong kafir, enak jihad musuh wong kafir. Ya, perang musuh wong kafir sampean kalah syahid. Tapi sampean misalnya jihad musuh nafsu, nek menang muttaqin, nek kalah musyrikin. Coba kalah dengan nafsu lah musyrikin. Lihat surat 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Ya. Surat 45 itu Al-Jasiyah. Ya, ayatnya 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, Ya. dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi kalau kita kalah sama nafsu, ditelim musyrik. Nah, musyrik kenang swarga gak kira. Makanya kan saya di mana-mana ngajar. Coba syahadatul muslim khamsatun. Semboyan orang muslim ada 5. Apa? 1. Allah ghayatuna. Ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Jadi surat Al-Baqarah 207. Kemudian yang kedua, Ar-Rasulu qudwatuna. Rasulullah adalah toladan kami. Ya, surat Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga adalah apa? Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43 44. Yang keempat adalah al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Ya, surat 29 ayat 69. Al-mautu fi sabilillah asma amanina. Mati saya di jalan Allah yang tertinggi dari cita-cita kami. Sekarang saya tanya, jamaah-jamaah ini apalah semboyan 5 tadi? Ayatnya semboyan 5 gak hafal. Ya. Nanti ibu-ibu ini sebelah situ, nanti tak tinggali fotokopi nasihat Rasulullah SAW kepada ibu-ibu. Mungkin sampai tidak pernah baca, tapi saya siapkan ini. Jadi hadis tentang Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyaral nisa, aksirna minal shadaqat wal istighfar. Wahai para wanita-wanita, banyaklah kamu sedekah, banyaklah kamu istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahli nar. Sebab saya melihat kalian wanita-wanita paling banyak menjadi penghuni neraka. Ada seorang wanita jazlah, seorang wanita pemberani, tanya, kenapa kok kami Rasulullah?
Rasulullah mengingatkan, jawabnya adalah kamu itu wanita itu rata-rata penyakit loro. Satu, ya takfurnal asir, gak terima kasih kepada suami. Ada begitu ya. Rasulullah muni ono. Ya, ada yang gini, ada yang gini. Ya. Aku mas dadi bojo sampean. Ket biyen itu tumpakane kok sepeda motor, narang-narang motor. Iki ono wis dingoni ket rabi gak kemana. Ya, itu kan gitu ya. Ya. Terus yang kedua, tuhibbunal lakna. Wanita itu sering nyacat, senengane nyacat. Wong tuh kowe ngenyak gak oleh nyacat. Iya yuk iki pindang yuk 20.000. 20.000 wingi ae apik yo gak sampe 20. Ono ae nyacat. Nanti ibu-ibu saya kasih nasihat ini, nasihat Rasulullah SAW kepada ibu-ibu, ya supaya hati-hati. Sebab gini, saya tanya, kalau sampean suami ini, istri sampean kewajiban sampean, ya apa carane? Jari Nabi, ma'akraman nisa ila karim, tidak ada wanita yang mulia kecuali di bawah kekuasaan suami yang mulia. Wa ma'ahanahuna ila laimun, tidak ada wanita hina kecuali di bawah kekuasaan laki-laki yang hina. Ya, ini tergantung itu. Sampai kemungkinan ganti bojo tak ada akhirat. Apa? Loh. Kok tambah? Ya walaupun boleh, tapi ojo tambah-tambah ngono. Iku sing gak trimo kidul-kidul. Ya, jadi mestinya gak gitu, Pak. Kita itu berusaha supaya janji Allah. Jadi kita sebagai seorang suami, terus istri, anak-anak itu dikumpulkan oleh Allah dalam surga sesuai dengan surat At-Tur ayat 21. Ya. Sampai nek ketemu bojone saiki, nanti di surga ketemu, woi sepodo panglinge. Wah, sampean biyen niku gak ganteng ngono, saiki sopol ngono ganteng. Loh, padha sampean ndek biyen niku sampean gaya ayo temen sak aku dipaksa wong. Mestinya nggak begitu, Pak. Kita itu punya jodoh dunia sampai surga. Nah, harus gitu. Caranya apa? Sampai bimbing dengan Quran. Ya, saya itu kemarin Pak sing ya, jemput saya dari Mojokerto kemarin. Itu kan tahu ada cucu saya 3 masalahnya. Itu kok moco-moco Quran. Saya beritahu cucu saya kalau minta uang, saya beri. Ini apal di surat apa? Al-Ikhlas? Apal. Jadi ini gak ngono loh. Saya itu kan gak mau gitu, gak gelem kayak duit. Ya. Jadi cucu itu terbiasa untuk kemarin tuh surat apa? Pokoknya di surat Juz Amma itu kan bodoh apalan wong telu. Ya, memang harus dididik gitu, Pak. Kita harus cinta Quran. Ya. Kenapa kita cinta Quran? Sekarang saya tanya, sampai dikasih nikmat Allah yang mana yang tidak senang? Kayak meripat bisa melihat, seneng. Jantung normal, seneng. Rezeki lancar, seneng. Loh, omongnya sing ngekei gak seneng. Dia apa eneng? Loh, nah ya, sampai niku nikmati Allah semua seneng, tapi omongnya sing ngekei gak seneng, dia apa eneng? Ya, jangan sampai, Pak. Nah, disinilah peran ngaji itu seperti ini supaya kita paham. Supaya paham Quran itu enak, ya. Jadi kalau paham Quran ini enak, makanya siapa orang dapat hidayah itu dipahamkan kepada Islam, ngaji. Lah ngaji itu mesti ada catetane. Ngaji gak ada catatan. Sama nanti mulai apal kepengin bro aku. Surat apa yang saya bacakan? Ya, gak iso. Saya waktu di pesantren itu apa? Ingat syair Imam Syafi'i. Itu kan ada kata-kata di Ta'limu Ta'lim, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbi ka'an matmu'iya bi bayani zaka'un wa irsun wa istibarun wa burgotun wa irsadu ustadin wa tulus zamani. Itu syarat cari ilmu itu ada 6. Cerdas,
Allah, ingatlah, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali syarat 6. Apa syarat 6 itu? Zakaun, cerdas. Sampai kalau kepingin cerdas, bisa. Ya apa caranya? Apa? Enggak. Kalau sampean kepingin cerdas, nek sujud itu sing lama. Nek sujud kayak petik nyucuk jagung, tul balik tul kamu. Mestinya Rasulullah SAW mengatakan wa amma fil ruku' azimur rabbah, di ruku' agungkan Tuhanmu, wa ana rabbil alim. Wa amma fis sujud, adapun dalam sujud, ya, faqaminun ayustajaba lakum, nyata sekali doamu akan dikabulkan. Apa doa dikabulkan? Berarti kita itu kalau sujud jantungnya di mana? Di atas. Kalau komponen di atas yang dikumpul oleh otak, luar biasa ini. Ya, saluran beberapa saraf-saraf di otak itu karena sujudnya lama, akhirnya apa? Cerdas. Ya. Jadi kalau kepingin cerdas itu sujud sing suwi. Sujud kayak petik nyucuk jagung. Kayak diluk titik jomplang, kayak cerdas ini. Ya, nah, mestinya begitu Pak konsepnya dalam Islam itu. Ya, kalau saya anak-anak saya didik, ayo kau sujud suwe, terutama sholat malam. Itu gitu. Soalnya apa? Orang kalau ahli surga itu adalah ahli sholat malam. Makanya kalau kita itu Ramadan ini sudah berlalu, didikan Ramadan ini mari kita istiqomahkan. Acara istiqomah tadi perintahnya sudah saya baca dalam Muqaddimah di surat 41 ayat itu tadi 30, 31, 32. Coba sampai baca. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, apabila mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu, dan bergembiralah kamu dengan pertolongan surga dan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperolehnya apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita itu kalau istiqomah, yang diistiqomahkan itu apa? Pendidikan Ramadan. Ya, pendidikan Ramadan itu diistiqomahkan. Sekarang sampai mau ditanya, puasa sampai Ramadan ini kira-kira menang lawan nafsu apa kalah? Nek menang itu ada bukti nih. Bukti ini apa? Minimal setelah puasa 1 bulan lanjutkan. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal, itu sama dengan nilainya puasa 1 tahun. Sudah puasa ini. Antuk sing dereng ana sing wong buktekno ngono gak iso. Ya, paling tidak itu harus 6 hari. Nah, 6 hari kalau ulama-ulama dari Sudakar Gujarat datang ke Indonesia, itu puasa 6 hari. Terus apa katanya? Katanya rakyat orang-orang Islam, "Yai, ini puasanya cukup 6 dino terus?" Katanya Kiai mengatakan kafatan, cukup. Cukup ngono moro riya kupat. Kok iso lho kok. Muni kafatan ya riya kupat. Sing riya kupat itu sing terjadi apa? Janur sing terancam. Nah, gak kupat ini gak janur, gak gelem, gak iso belarak-belarak garing-garing kan gak mau sih. Tapi kan gitu. Cik malah anak riya kupat, kapan anak sampean balik? Ini mantan dia kupat. Siapa semuanya dia kupat itu? Sama di Arab gak kenal. Ya Indonesia itu dia kupat. Ngomongnya ya ini kafatan, loh cukup. Cari ini arek, cari ya dia kupat. Ini salah. Sama berarti mengikuti tradisi. Padahal Al-Quran ini melarang kita mengikuti tradisi.
Karena tradisi itu cirinya dua, tidak rasional dan sesat. Coba dibaca surat 2 ayat 170. Surat 2 ayat 170. Wa idza lalu. Dan apapun infak yang 170. 170. Apa ya? Iya, terus dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah disediakan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jangan ikut tradisi. Ini 3 ayat dalam Al-Quran. Satu itu tadi, yang kedua adalah surat 5 Al-Maidah ayat 104. Sama, hanya beda susunan. Al-Maidah ayat 104. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Di sini ada tradisi ya. Biasanya kalau orang itu wanita kena melahirkan itu biasanya hari-hari ini ditaruh di mana? Kendil. Mari kendil kayak ngarep, kayak lampu misal. Gak ngono, gak ada motor ini kayak lampu, kayak apa? Di sini ada tradisi begitu. Barangnya gak bisa mlebu swarga. Ya, karena tradisi itu cirinya dua, tidak rasional dan sesat. Coba satu lagi, surat 31 ayat 21. Surat 31 itu surat Luqman, ayatnya 21. Hampir sama, cuma ini rada pedes sithik Bu. Surat 31 surat Luqman ayat 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti oleh kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala neraka. Di sini ada tradisi ya, banyak ya. Ada orang naik bayi 6 bulan mudun lemah ya. Kok iso mudun lemah ya? Duno kasur ya bos ya. Lu anak bayi 6 bulan ini diduno lemah. Jadi ini kiai ini podo gak nih. Lu ono gak apa-apa. Mudun lemah itu berarti walimatul ardi. Wih iso ngawur. Ini kiai ini podo ngawur. Ya, ya. Itu kan ya apa ya, saya sendiri orang mikir nah anak mudun lemah bayi 6 bulan 6 bulan itu terus akhirnya kayak no bubur-buburnya bayi ini dincik no sikile ngene bubur malah dikendul kok gak dono kasur aja resik. Soalnya sini tuh banyak, saya itu berantas tradisi. Saya itu pernah ya menantu 2007 itu 3 anak. Yang pertama itu dapat laki-laki dapat Jombang. Yang kedua perempuan dapat Ponorogo. Yang ketiga laki-laki tapi dapat Ngoro. Orang-orang ngomong kan soalnya ngawur ae. Ya nek sunat arek telu, mosok rabi wong telu iku situk mekul. Kok iso mekul? Anak saya kan sing mekul ta mana? Ya, lho soalnya nek sunat iso ngono katanya. Iki ngawur. Jadi tradisi memang tidak rasional dan sesat, makanya tinggalkan ya Islam. Ya kan gitu. Sampai misalnya diundang ke tonggo ini ngudun lemah, sampai datang pada tidak datang pas ngaji ini. Aku nek ana omah yo
teko ae. Mari teko bareng ngono ngomong ngene. Wah, aja nganut Pak Soleh wis ngawur ae. Wong nanti nganut iku, nganut Quran tok. Quran iku cara Arab. Ya. Ya apa ini saya sendiri. Ya apa mau kepengin masuk surga dengan ini carane? Enggak bisa, Pak. Harus kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Sebab Al-Qur'an mengatakan dalam surat 6 ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Surat 6 ayat 153. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia menyatakan kepadamu agar kamu bertakwa. Ini karena ini sahabat Abu Dzar mengatakan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membuat garis lurus satu dengan tangannya. Terus Rasul mengatakan hadza siratal mustaqimah. Terus wa khatta an yamini wa shimali hududun. Rasulullah membuat garis sebelah kanan sebelah kiri banyak garis. Apa kata Rasulullah? Hadhi subul, jalan-jalan ini semua laisa minha illa syaitanu yadula. Jadi selain yang satu ini setan kabeh. Ya, nah ini saya mengajak supaya kita nanti bisa masuk surga. Ojo nganu tradisi. Ya. Jangan, karena tradisi saya sudah tahu tradisi ini. Ya, nah tradisi itu rata-rata yaitu tadi cirinya layak kiruna syai'a wa la yatadu, tidak rasional dan sesat. Jangan ikut. Sama ada ikut kiai apa ikut Quran? Ojo ikut kiai. Coba ikut kiai. Dibacakan situ. Surat Ibrahim ayat 21. Wa barazulillahi jami'ah. Iku nganut kiai. Surat 14 ayat 21. Dan mereka semua di padang Makkah berkumpul untuk menghadap kepada Allah. Yes. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong. Nah, orang lemah itu artinya santri ini, orang sombong itu kiai ini. Terus? Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Terus? Maka dapatkah kamu meninggalkan kami dari azab Allah? Walaupun sedikit saja. Apa jawabannya ya? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kami. Terus? Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mampu mempunyai tempat untuk melarikan diri. Katanya santri tua sih ya, belum melok sampai. Jangan, kiai itu manusia, Pak. Ono bener, ono salah. Dikatakan benar kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dikatakan salah kalau nyimpang dari Quran hadis. Mestinya begitu. Ya, melok pejabat. Oh, pejabat tuh gede, profesor. Oh, jangan pejabat. Coba ya, sampean kalau nganut pejabat, lihat nanti di surat apa? Surat Fatir ayatnya 68, 69, 67, 68, 69. Ya, surat Fatir. Oh, bukan surat Fatir, surat Ahzab. Ahzab itu tiga ya. Ayatnya 68, 69, 67. Mulai itu loh, Pak. Bacanya ayatnya yauma tuqallabu wujuhum finnar. Ayat berapa itu? 6? Oh, 66. Ya, 66, 67, 68. Apa? Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sehingga kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, tibakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi Gusti Allah ini salamu dewi. Lah pemelok pejabat ini. Pejabat nek salah kalau dieloki. Surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa 58. 59 ya? Ya 59. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan kuliah berlindung memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini kan Allah sudah mengingatkan, taatlah Allah, taatlah Rasul. Kamu taat kalau pemimpinnya salah, ojo ditaati, kembalikan aja kepada Al-Quran. Mestinya begitu. Ya, engkau ngaji-ngaji ini jarin wah ini Ustadz radikal ya. Radikal itu radikalem. Saya kan tidak pernah maksa orang, tak judul keras. Katanya radikal. Ya, nah ya apa ngomong. Jadi saya itu hanya mengembalikan umat, ayo balik nang Quran. Apa kok balik nang Quran? Soalnya sing duwe alam iki Gusti Allah, sing duwe swarga Gusti Allah. Nek sampean nganut pejabat, gak cocok mbek Allah sampai diikuti jarene Gusti Allah. Salahmu dhewe. Ya, nah itu kan gitu Pak. Jadi kita itu mesti lah kalau mengikuti Al-Quran dan hadis di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 itu kan ada bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama keyakinan. Nah, jangan wis ono ngene undang-undange iku. Tapi ngomong nggak tahu saya itu. Kok iso nganut ta? Niku pemerintah gak dilek. Pemerintah sing duwe negara iki kita. Apa? Yang punya negara itu siapa sih? Gusti Allah, rakyat. Sampeyan gak duwe negara iki kok tinggal mulai apa enggak? Iya, ini sing duwe Gusti Allah. Makanya ajaran yang bisa menyelamatkan kita dari segala penderitaan di dunia itu adalah ikuti aturan Allah, karena pemilik alam itu Allah. Ya, Indonesia kalau kita tinggalkan, katanya gini, Ustaz katanya orang Indonesia NKRI harga mati. Iya. Sekarang kalau diukur dengan surat 1758 ya apa? NKRI harga mati jadi. Wa in qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha adzaban sadida karena dzalika fil kitabi mastura. Surat berapa tadi? Surat 17 ayat 58. Tidak ada satu negeri pun dan tidak ada suatu negeri pun yang berharga sebelumnya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Itu kan berarti planningnya Allah itu. Negara kalau maksiat diringkes sama Gusti Allah, diganti. Ya, lalu karena itu ya saya selalu kemana-mana mengingatkan umat, ayo balik nang Quran, karena Quran yang ngomongin Gusti Allah. Ya, nganut Quran selamat, gak nganut Gusti Allah loh, ya gak selamat. Ya, sing nyabut malaikat itu siapa? Malaikat itu siapa? Allah. Malaikat Allah ya. Itu malaikat pemerintah. Nah, ini saya kemana-mana. Kenapa gak urus? Lu saya itu gak kaku, Pak. Ngajak wong cek selamat ono gini, selamat ono akhirat, kan gitu kan. Dan selamat ono gini, akhirat gak selamat. Percuma. Iya. Karena apa ya? Saya teringat hadisnya Rasulullah SAW. Itu pernah mengatakan begini. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Yu'ta yaumal qiyamah. Nanti didatangkan di hari kiamat orang yang paling bahagia hidupnya di dunia, tapi calon neraka. Siapa kira-kira? Paling bahagia di dunia, tapi calonin neraka. Fir'aun. Fir'aun itu umurnya hampir 500 tahun. Gak tahu loro belas, ya, nah, itu ngaku dari pangeran, ya. Nanti seperti Fir'aun itu dibawa nanti di akhirat, calon penghuni neraka, fayus bafina disubuh, dicelup nang neraka, celup, dicelup titik, celup, ditakoni, tahu enak kan? Wahai hambaku, hal marrobika naimun, sama tahu enak? Apa katanya? Wallahi ma marrobi naimun.
demi Allah mentawai nablas, padahal kue naik kue luar biasa. Nah sekarang sampai ini kira-kira bisa kaya apa sih kan? Ya, sebab di dalam ayat tadi saya katakan kalau kita istiqomah di jalan Allah, jangan khawatir, Allah menjadikan kita mencukupi kehidupan kita, karena siapa yang bertakwa ya ja'alahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa, Allah menjadikan solusi dari seluruh problem. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, Allah memberikan rezeki tanpa diduga. Ya, itulah mestinya jaminan orang takwa. Makanya kita itu jadikan orang takwa betul seperti itu ya. Nah, makanya nanti ibu-ibu saya kasih nasihat Rasulullah, hati-hati. Soalnya wedok jangan medit-medit. Soalnya nek medit seneng nyancat, kecegur. Ya. Loh iya. Soalnya apa ya, orang-orang kadang-kadang ya kadang-kadang saya sendiri kalau beli baju, nek wong wedok iku sampean kurang cocok Islam. Oh gak cocok apa tak tuku meneng wae mesti. Ya. Tapi kadang-kadang tapi sekarang karena istri saya sudah gelek ya, ikut ngaji ya kadang-kadang ya gak sampai ya gak sampai nyacat ngono iku. Tuku nek oleh dinyak gak oleh ngalih. Jadi nah ini nanti ini Pak ya, saya tulis ini marhaban ya Ramadan bil barokat fa marhaban bi min zairin ba'atin. Ini ngomongin Nabi sahabat. Terus saya tulis di bawah, bulan Ramadan adalah bulan yang memberikan peluang besar bagi kaum muslimin untuk hidup yang Quran. Ya, ini maunya Ramadan gitu. Jadi ini saya pengertian takwa menurut 1 sampai ini kita supaya betul-betul seneng Quran. Ya, kalau nggak seneng Quran hati-hati, gak selamat sampai. Ya, lah yo nikmati seneng tapi omongnya seneng kayak nikmat gak seneng. Nah ini saya kasih ini, kamu dulu kopi nanti ustadz-ustadz yang di sini suruh bacakan ini. Ya surat ini ayat ini surat ini ayat ini supaya ya itu satu ya. Kemudian yang kedua ini itu adalah ini prinsip hidup seorang muslim. Apa? Ya, prinsip hidup seorang mukmin adalah mendapat ridho Allah. Dasarnya Al-Baqarah ayat 207. Kemudian hal tersebut akan bisa dicapai paling tidak ada 4 syarat. 1, orientasinya harus akhirat. Jangan orientasi dunia. Yang orientasi dunia gak sama. Ayatnya sudah saya tulis ini. Syarat yang kedua, hal ini harus dilakukan yang benar ya, sesuai dengan syariat. Dalilnya saya tulis ini. Kemudian yang ketiga harus dengan niat yang ikhlas ya, dalilnya ini saya tulis sudah. Kemudian yang keempat ya, itu harus jihad, karena surga itu di atas atau di bawah? Di atas itu namanya darajat, nah di bawah darokat. Makanya kalau neraka itu mesti undak tapi ke bawah ya. Contoh Pak Kusim, surat 4 ayat 145 ini darokat neraka itu undak ke menisor gak ada jihad, dan neraka masa ada jihad berundung wis toto ya. Tapi kalau surga harus darajat, tingkatan tapi ke atas. Kenapa? Aku tuku Quran, tuku gak kurang Quran, wong wakafna Quran sekarang itu sekarang tuku akeh. Oh di masjid-masjid itu banyak Quran tapi gak tahu dibuka. Anyar. Saya di Masjid Porong itu ya, saya ngaji itu masjidnya memanjang gini, ngarepe Quran ditoto nyar-nyar ini, dolan nang toko dibayu ya gak tahu dibuka ya. Apa ya? Quran itu harus dipelajari, kalau tidak dipelajari tidak ada artinya karena hudan ya. Nah itu jadi ini kok mau jam itu seperempat apa? Nah nanti kan ustadznya yang sini itu suruh nyampaikan pidato Rasulullah ini ya. Terus nasihat Rasulullah untuk orang ibu-ibu. Terus yang kedua, prinsip hidup seorang mukmin itu harus cari ridho Allah. Dasar ini saya tunjukkan dasar-dasarnya masing-masing surat ini, surat ini saya tunjukkan. Itu yang
yang terakhir ini adalah kalau Ramadan itu adalah peluang bagi kaum muslimin untuk hidup yang Quran. Karena Quran itu diwaca diamalkan sebagian, kufur sebagian, tidak boleh. Harus seluruhnya. Karena tidak ada kehidupan yang tidak tersentuh oleh Al-Quran. Coba kalian baca. Jadi tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersentuh Al-Quran, itu tidak ada. Semua mesti ada. Itu di surat 6 ayat 38. Sama yang baca. Surat 6 ayat 38. Al-An'am ayat 38. Ya apa? Ayat 38. Ayat itu terakhir itu. Ngomong untuk pintu seberapa. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Ya. Tidak ada suatu pun yang kamu luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Jadi di situ ada kata-kata ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang kami luputkan dalam Al-Quran. Semua ada. Masalah apa saja jawabannya Al-Quran. Asal paham. Ojo untuk Quran. Kepingin rezeki ini lancar, surat Waqiah. Surat kok ngono doa. Ya dipahami, Mbak. Kalau tidak dipahami tidak ada artinya. Lah disinilah ya pentingnya kita itu mencintai Al-Quran. Jadi kalau cinta Al-Quran kan dongane ini. Allah marhamna bil Quran, ya Allah jadikan Quran, rahmati kami dengan Quran. Waj'ul lana, jadikan Quran ini sebagai imaman, petunjuk, warahmah. Ij'al Quran fi dunya qarin, ya Allah jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya. Wa fil qabri munisa, jadikan Al-Quran di kuburan menenangkan hati saya. Terus wa fi yaumil qiyamati hujjatu wasafiyah, di hari kiamat nanti sebagai pembela saya. Ya. Wajah Al-Quran ala nari sitra hijabah, jadikan Quran sebagai benteng dari api neraka. Wa ila suratul mustaqim nura, jadikan Al-Quran tiba suratul mustaqim sebagai cahaya. Itu mestinya bisa gitu. Cuma wong Islam nek kurang ngaji ya malah KPTR ya. Lah ngaji kok angel kok ganjaran. Kau usah takon ganjaran urusannya Allah mesti dipenuhi asal kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Wes kok keliwat pitu-pitu las. Ya, jadi ini terus saya juga mengingatkan jamaah-jamaah Pak ya. Jadi kalau sampean sebagai seorang muslim, apa kata Nabi? Qasus sawarif wa khullik ya. Cukur kumismu, biarkan jenggotmu. Jadi kumisnya dicukur, jenggotnya dicukur. Sampean di Pakistan, wonge alim gak jenggoten gak lehut ya. Khutbah gak oleh. Ini ada ya. Jadi karena ini bagian dari ya. Tapi nanti kalau jenggot enggak wah ini salafi. Bukan. Yang muslim contoh Rasulullah. Saya kalau ada Koramil Darjo ke sini, Ustaz ini kok tertarik saya. Apa? Ya, sampean ada di tentara, ada jenggot dan kamu nggak bangga. Iya. Tapi dari tentara, dari polisi, brengosnya ketel, jenggotnya anak, munggah bolak-balik. Ya, saya kira ini ya saya mohon maaf bapak-bapak tersinggung. Saya aku jenggot, aku brengos, teko nyukur. Jadi kok Nabi ngono, qasus sawarib wa khulliya. Cukur kumismu, biarkan jenggot. Nah, itu cirinya ya. Lah saya kira ini mungkin pengajian yang saya sampaikan sudah sampai keliwat 18 menit. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti anak-anak kita wariskan cinta Al-Quran, paham Al-Quran, bisa melancar Al-Quran. Bagi mereka yang kesulitan ekonomi semoga dimudahkan oleh Allah. Bagi mereka yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini pengajian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Ya. Jadi inilah saya di mana-mana menyampaikan Al-Quran. Kadang-kadang di Sidoarjo itu ya pernah saya pertemuan haji 2003. Itu kan ada bupati datang, orang-orang berdiri semua, berdiri model selawat. Saya duduk di depan meneng ya.
Saya diam gak ngadeg gak opong. Katanya bupati ini, memang Monayu itu ada ustadz yang radikal. Saya dianggap radikal. Radikal itu radikalem. Gak maksoan. Ya saya kira itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berusaha menjadikan jamaah-jamaah sini orang yang ahli Quran, paham Al-Quran, menjadi Al-Quran dan berkah kehidupannya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu pengajian yang saya sampaikan. Mari kita tutup dengan contoh yang disampaikan Rasul. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.